Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nanda Putri dengan NIM 80 akan mempresentasikan mengenai Usability Evaluation of Private Social Network on Mental Health for Relative. Untuk penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegunaan social net, jaringan sosial pribadi untuk memantau kemajuan harian pasien oleh kerabat pasien. Dengan masalah utama ditemukan terkait dengan struktur social net dan pengguna. Evaluasi ini memberikan data tentang kegunaan social net berdasarkan kesulitan yang dialami pengguna. Dengan menggunakan metode Mixed Usability Approach, yaitu Heuristic Evaluation dan User Testing. Menurut peneliti sendiri, usability evaluation itu adalah sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan konteks pengguna tertentu. Di mana social net ini merupakan alat online yang menyediakan jaringan sosial pribadi untuk setiap pasien, keluarganya, dan siapapun yang diberi wewenang oleh pasien. Metode yang digunakan ini untuk evaluasi dengan digunakan evaluasi yang akan dilakukan oleh satu evaluator ahli yang mengidentifikasi masalah yang terkait dengan konsistensi, desain, dan privasi. Dengan objek penelitiannya, pengujian penggunaan dilakukan terhadap 20 pengguna dan satu evaluator menggunakan teknik observasi dan kuesioner. Social net ini tersendiri ada dua jenis pengguna, yang mana pengguna pertama pengguna anonim yang hanya memiliki akses ke halaman login, dan pengguna yang login dapat berupa pasien, kerabat, pengasuh, manajer pengasuh, pengasuh umum, atau pengguna administrator. Kemudian studi ini menyajikan tahap penilaian awal yang melibatkan penerapan metode pemeriksaan kegunaan menurut ahli, yaitu evaluasi heuristik, pengujian penggunaan yang melibatkan pengamatan penggunaan dalam melaksanakan tugas di situs web dan mencatat masalah yang dihadapi pengguna. Metode yang pertama adalah evaluasi heuristik. Ini merupakan metode inspeksi di mana satu atau lebih ahli kegunaan memeriksa setiap elemen antarmuka pengguna dari suatu sistem dan verifikasi desainnya yang diusulkan sesuai dengan prinsip usability. Kemudian ahli mengevaluasi heuristik dari social net. Pakar menggunakan situasi web social net sebagai pengguna baru tanpa pengalaman sebelumnya. Untuk setiap profil pengguna, ahli memberikan penjelasan singkat tentang masalah yang ditemukan dan memilih heuristik yang diterapkan. Kemudian ada aturan heuristik oleh Nielsen, dan itu adalah ada 11 aturan yang diterapkan oleh Nielsen. Kemudian terdapat heuristik oleh Fioretti, di mana terdapat 3 tingkatan, yaitu tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Di mana tingkat rendah ini menunjukkan masalah kegunaan kecil dengan prioritas rendah dalam memperbaikinya. Kemudian tingkat menengah untuk menunjukkan masalah kegunaan dengan prioritas tertentu. Kemudian tingkat tinggi yang menunjukkan masalah kegunaan serius yang harus diselesaikan dengan prioritas yang tinggi. Kemudian untuk tabel 1 ini merupakan participan test yang dilakukan pertama dengan yaitu perempuan dan laki-laki dengan rata-rata umur. Hasil dari evaluasi heuristik pertama memberikan informasi yang relevan tentang pengembangan versi baru dari jejaring sosial untuk menyelesaikan masalah yang teridentifikasi. Kemudian, ahli yang sama melakukan evaluasi heuristik kedua mengikuti prosedur pertama. Pengalaman penilai dengan social net berbeda karena penilai telah memperoleh pengetahuan tentang alat selama evaluasi heuristik pertama. Selanjutnya menggunakan metode user testing, di mana user testing ini dianggap sebagai salah satu teknik terbaik untuk memperoleh wawasan tentang masalah usability, mengacu pada evaluasi produk atau layanan, menguji dengan pengguna perwakilan, di mana user testing ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah usability, mengumpulkan data seperti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, dan menentukan apakah tugas diselesaikan dengan benar serta usability dan kepuasan dengan sistem. Selanjutnya, melakukan percobaan dengan user testing, di mana yang dilaksanakan di laboratorium usability di lingkungan yang tenang. Alat yang digunakan untuk evaluasi dalam penelitian ini termasuk 22in, di mana komputer all-in-one. Untuk objek penelitiannya ada 20 individu, di mana 15 perempuan dan 5 laki-laki dengan usia rata-rata 33 tahun berpartisipasi dalam tes, di mana 20 orang ini
dibagi empat orang yang berbeda, dibagi 4 kelompok yang berbeda, yaitu 5 orang adalah manajer pengasuh, 5 orang pengasuh, 5 orang anggota keluarga atau otoritas, 5 orang pasien, di mana semuanya direkrut dari lingkungan yayasan Intras. Kemudian hal ini melibatkan pengamatan pengguna situs dalam melaksanakan tugas dan mencatat masalah yang ditemui pengguna uji dalam menggunakannya, yaitu area di mana mereka berhasil dan di mana mereka mengalami kesulitan. Selama tes, para peserta berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas tipikal yang mencakup fungsionalitas utama sistem dan simulasi pola pengguna yang diharapkan. Selanjutnya, user testing dilakukan sedemikian rupa sehingga hanya satu pengguna dan satu waktu yang dapat melakukan percobaan, di mana hal yang dilakukan adalah akses social net, nama pengguna dan kata sandi, kemudian akses dinding anonim, hanya si M dan C, kemudian buka formulir untuk mengirim konten, kemudian isi kolom formulir dari judul, tanggal, tag, dan konten, kemudian sisipkan foto dari tambah dan muat, simpan informasi formulir, kemudian tutup sesi. Evaluasi tersebut dilakukan dengan 20 pengguna dan satu evaluator. Penilai melakukan tugas dengan pengguna dan pengamat dicatat selama proses. Setelah itu, setelah dilakukannya user testing, pengujian dilakukan, setiap peserta wajib menjawab kuesioner usability ad hoc yang menggunakan 7 Likert scale, di mana 7 Likert scale ini merupakan yang isinya ada usability, usefulness, controllability, confidence, appearance, intent of use, and feelings. Dan dinilai dari 0 sampai 4. Kemudian untuk result dari kedua metode dan kuesioner yang telah dilakukan. Berikut untuk hasil heuristik. Untuk hasil evaluasi heuristik yang dilakukan 2 kali, yang pertama untuk 1 HE dan 2 HE. Untuk grafik pertama menunjukkan distribusi masalah usability yang ditemukan untuk setiap heuristik pada evaluasi heuristik pertama, yaitu 1 HE. Angka heuristik yang menampilkan jumlah masalah usability yang tertinggi itu adalah terdapat di heuristik nomor 4, yang berarti itu merupakan konsistensi dan standar. Kemudian ya, terdapat 16 masalah dari heuristik nomor 4 tersebut. Untuk desain estetika dan minimalis nomor 8 cukup tinggi juga dengan 7 masalah. Kemudian yang ke-11 yang merupakan privasi dengan 9 masalah. Heuristik lain tidak relevan karena hanya memiliki satu atau tidak ada masalah yang terdeteksi. Secara keseluruhan, tingkat keparahan masalah yang ditemukan di HE adalah sedang sampai ke tinggi. Untuk gambar 1 ini, sebagian besar masalah dari 28 ke 37 dinilai pada tingkat ini. Masalah kegunaan yang paling serius terkait nomor heuristik 11, yaitu privasi. Kemudian untuk nomor dan tingkat masalah 2HE itu dilakukan setelah menyelesaikan masalah yang terdeteksi sebelumnya pada 1HE. Pada gambar 2 ini menyajikan distribusi masalah kegunaan yang ditemukan untuk setiap heuristik di 2HE. Dalam hal ini, hanya 4 dari 11 heuristik yang bermasalah, yaitu nomor heuristik 3, yang artinya yang aturannya berarti kebebasan dan kendali pengguna dengan satu masalah, kemudian konsistensi dan standar untuk heuristik nomor 4 dengan 5 masalah, kemudian yang nomor 8 yang merupakan desain estetik dan minimalis dengan 3 masalah, kemudian nomor 11 yaitu privasi dengan 12 masalah. Mengenai tingkat keparahan masalah yang ditemukan di 2HE ini, sebagian besar heuristik memiliki masalah tingkat menengah sampai ke rendah, kecuali nomor heuristik 11, yaitu privasi, di mana sebagian besar masalah menyajikan tingkat keparahan yang tinggi, yang hasilnya pada di grafik tersebut. Terkait profil pengguna, berbeda. Profil dengan masalah yang paling terdeteksi adalah manajemen umum dan manajer pengasuh, sama dengan 1HE, 1 pengecualian,
adalah heuristik 11, karena dalam kasus ini profil pengguna dengan masalah yang paling teridentifikasi adalah manajer pengasuh. Kemudian ini untuk hasil user testing. Untuk hasil user testing ini didapatkan rata-rata waktu successful user, partially successful user, failed user, dan success rating untuk beberapa tugas yang dilakukan yang sebelumnya dicantumkan. Meskipun pada tugas yang telah dilakukan sebagian besar telah diselesaikan, beberapa di antaranya ternyata sulit untuk dilakukan. Tugas tersulit yang diamati oleh evaluator adalah mengisi kolom formulir dan menyisipkan data. Dengan tingkat keberhasilan masing-masing 82,5% dan 75%. Pengguna menemukan kesulitan untuk memahami kolom nama, visibilitas yang buruk dari tautan tambahkan file dari gambar, dan menemukan tombol tambahan pengguna. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan semua tugas serupa di semua profil pengguna, kecuali untuk pasien yang membutuhkan waktu 2 kali lebih lama dari profil lainnya. Namun demikian, tingkat keberhasilan tugas pasien cukup tinggi, yaitu 85%. Ini menggunakan rumus Nielsen untuk mengukur tingkat keberhasilan. Selanjutnya untuk hasil kuesioner, di mana dalam percobaan 20 subjek menggunakan sistem dan menyelesaikan kuesioner pasca kuesioner ad hoc untuk menilai kegunaan dan kepuasan dengan social net. Seperti yang ditunjukkan pada tabel ini, sebagian besar pengguna menilai kegunaan dan kepuasan dengan social net secara positif. 12,8% pengguna netral sehubungan dengan social net, dan 2,8% pengguna memberikan peringkat rendah. Secara umum, pendapat pengguna sangat baik karena semua variabel kegunaan diberi skor di sisi positif skala dengan rata-rata 2,59 sampai 3,55. Selain itu, pengguna merasa normal hingga sangat baik berdasarkan hasil sebagian besar pengguna memiliki pengalaman baik dengan social net, meskipun terdapat beberapa kesulitan dalam menjalankan tugas, terutama di bagian pasien. Kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut adalah hasil peneliti menunjukkan bahwa menggunakan social net sulit untuk pengguna dengan profil pasien. Selanjutnya, kesimpulan ini meskipun pengguna mengalami beberapa kesulitan dan masalah kegunaan saat melakukan tugas, hasilnya menunjukkan bahwa social net sangat bermanfaat. Kemudian, kesimpulan ini didukung oleh fakta bahwa masalah yang dihadapi dalam evaluasi heuristik berkurang secara signifikan. Selanjutnya, kinerja pengguna dalam pengujian menunjukkan presentase keberhasilan yang tinggi dalam tugas dan kepuasan yang tinggi terhadap social net. Sekian dan terima kasih untuk presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kalimat dan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.